Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 7C dan 7D. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan karunia-Nya. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menancapkan keimanan yang kuat di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Taib anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang makhraj al-lisan, ya. Al-lisan, di mana pada makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian, ya. Terbagi menjadi 10 bagian, ya. Sudah hampir sedikit lagi huruf-huruf yang kita pelajari sampai selesai. Sehingga pada hari ini kita akan mempelajari beberapa huruf lagi, ya, beberapa huruf lagi yang insya Allah di mana ketika kita mempelajarinya kita akan tahu, ya, kita akan tahu di mana tempat keluar dari huruf tersebut. Taib anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di layar handphone antum atau layar komputer antum, di situ sudah tergambar bahwasannya insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari, ya, makhraj asy-syafatan, ya. Apa itu asy-syafatan? Asy-syafatan adalah kedua bibir, ya. Asy-syafatan adalah kedua bibir. Ya, asy-syafatan artinya dua bibir. Padanya ada dua makhraj, ya. Yang pertama padanya ada dua makhraj untuk 4 huruf, yaitu huruf fa, ba, mim dan waw, ya. Fa, ba, mim dan waw, ya. Makhraj pertama untuk huruf fa, bibir bawah bagian dalam pada posisi menempel 2 gigi seri atas, yaitu huruf fa, ya. Apa perkataan para ulama? Yakhruju min batinis syafati sufla ma'a atrafis tsaniyatainil ulayain, ya. Keluar dari bagian dalam perut bibir bawah, ya. Bibir bawah yang dia yang dia lunak, bibir bawah, ya. Dalam artian
bukan yang kasarnya, tapi yang dia tidak kasar ya, agak ke dalam lagi, dengan ujung 2 gigi seri atas. Ya, bisa antum lihat di gambar ini ya. Artinya bibirnya bibir bawah. Fa. Coba antum ucapkan. Fa. Sekali lagi. Fa. Ya. Sekali lagi anak-anak Ustaz. Fa. Ada sedikit udara yang keluar ya. Fa. Bukan pa gitu ya, tapi fa. Ustaz nggak tahu apakah antum dengar itu suara itu saat Ustaz mengucapkan di sini. Taib, yang kedua, huruf yang kedua, bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup ya, dalam keadaan tertutup, yaitu huruf ba. Ini sangat gampang sekali anak-anak Ustaz, coba tutup mulutnya. Ba. Kalau antum membuka mulut, maka huruf tersebut, huruf ba ini tidak akan dapat terucap ya. Coba antum buka mulut, ucapkan huruf ba. Pasti nggak bisa ya. Ustadz yakin pasti nggak bisa ya, karena huruf tersebut hanya terjadi ketika kedua bibir dalam keadaan tertutup. Kemudian bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup disertai dengan gunnah yang keluar dari al-khayshum. Apa itu khayshum? Pangkal hidung ya, seperti yang antum lihat di bawah ya, yaitu huruf mim dan huruf waw ya. Mim dan huruf waw ya. Jadi huruf mim dan huruf waw ini ya ada pengaruh hidung ya. Mim ada pengaruh hidung. Mim, ayo coba mulutnya tutup, coba katakan mim. Sekali lagi ma. Sekali lagi mi, mu. Taib anak Ustaz. Yang terakhir, huruf yang terakhir dari asy-syafatan ini, dia terbagi 2 makhraj ya. Cuman di dalamnya terdapat 4 huruf ya. Yang kedua, yang terakhir adalah huruf waw. Bagaimana kita dapat mengucapkan huruf waw dengan baik? Yaitu dengan memonyongkan ke depan ya kedua bibir kita dengan membuka sedikit celah ya. Ayo ucapkan waw. Nggak dimonyongkan kedua bibirnya, dengan membuka sedikit celah. Wow. Sekali lagi ya. Wa. Ucapkan anak Ustaz. Wi. Wu. Wa. Wi. Wu. Taib, sebagaimana huruf fa juga seperti itu ya, dan huruf ba. Fa. Fi. Fu ya. Kalau fu agak monyongin. Fu. Kalau fi, dagunya turunin. Fi. Kemudian huruf ba juga seperti itu. Ba, bi, bu. Taib anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan huruf-huruf dari makharijul huruf yang kita pelajari ya, yaitu huruf nun dan mim ya. Di dalamnya ada al-khayshum, pangkal hidung ya. Al-khayshum, pangkal hidung, bagian atas tempat keluarnya seluruh bunyi atau suara gunnah. Artinya gunnah ya itu pasti ada pengaruh pangkal hidung di dalamnya ya, pangkal hidung di dalamnya. Artinya al-khayshum ini pangkal hidung bagian dalam ya. Di dalamnya terjadi dengung atau sengau. Taib anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya, di dalamnya ada huruf nun dan mim. Coba ucapkan nun. Nun.
Na. Siapkan anak Ustaz. Ni. Nu. Ya, tadi huruf mim mudah ya. Ma, mi, mu. Ya, jadi pada huruf nun ini gunnahnya ini ya adalah ketika dia huruf nun sukun dan tanwin pada idgham bi gunnah. Bisa jadi juga pada iklab dan ikhfa ya. Juga dia bisa gunnah karena ada tasydid ya. Karena ada tasydid. Kemudian ya pada huruf mim ada pada dua keadaan, pada ikhfa syafawi dan idgham mithlain ya, atau idgham mimmi. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua paham ya dari apa yang Ustaz sampaikan pada huruf-huruf makharijul huruf ya, dari huruf alif sampai huruf nun dan mim, di mana huruf ini ada pada pangkal hidung. Dari yang pertama kita pelajari al-jawf, rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian kita pelajari al-haq, tenggorokan. Tsumma ba'da dzalik kita pelajari al-lisan, lidah. Kemudian setelah itu kita pelajari tadi ya asy-syafatan, kedua bibir, dan yang kelima al-khayshum, pangkal hidung. Ustaz berharap antum semua dapat menghafal ini ya, menghafal teorinya. Sedikit banyak jika antum menghafal teorinya maka antum sudah terbantu ya, sudah lebih mudah jika antum untuk mempraktekkannya kelak. Ya. Jadi ketika antum hafal teorinya, antum sudah lebih mudah untuk mempraktekkannya bersama guru antum, bersama guru ngaji antum. Baik, kita lanjutkan anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Selanjutnya adalah yang akan kita pelajari sifat huruf ya. Sifat huruf. Mulla Al-Qari rahimahullah berkata, ya, ketahuilah bahwa makhraj bagi huruf bagaikan timbangan, kata para ulama ya. Dengannya diketahui hakikat dan kedudukan huruf tersebut. Sedangkan sifat bagi huruf bagaikan al-mihak dan naqid. Apa itu mihak? Mihak itu salah sejenis batu untuk mengetahui keaslian emas. Adapun naqid ialah sejenis batu untuk mengetahui keaslian perak. Dengannya ya diketahui dan kaifiat huruf. Dengannya diketahui keadaan dan kaifiat huruf. Artinya kalau kita mengetahui makhraj, kita mengetahui hakikat dan kedudukan huruf ya. Sedangkan jika kita belajar tentang sifat, kita ketahui keadaan dan kaifiat huruf. Maka ya sifat huruf mempunyai definisi ya, sifatun. Dalam secara bahasa artinya sifat. Apa itu sifat? Sifat itu makna yang melekat pada sesuatu, baik secara indrawi ya seperti putih dan biru, maupun secara maknawi seperti ilmu, hidup, bahagia, sabar dan lain-lain ya. Menurut istilah, sifat itu al-halatul lati ta'ridu lil harfi 'inda nutqi, keadaan tertentu yang datang pada huruf tatkala mengucapkannya. Jadi sifat itu secara istilah artinya keadaan tertentu yang datang pada huruf tatkala mengucapkannya. Jadi anak-anak Ustaz, bisa antum baca di handphone antum, di layar kaca antum. Sifat-sifat huruf berkaitan dengan tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk mengetahui, untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Mengetahui sifat-sifat huruf mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya, ya. Membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Jadi anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, setiap huruf kata Imam
Ibnul Jazari rahimahullah, yang berserikat atau yang bersyarikat bersama gitu dengan yang lainnya dalam satu makhraj tidak bisa terbedakan, ya. Tidak bisa terbedakan kecuali dengan sifat, ya. Ada huruf-huruf yang sama kan anak Ustaz? Banyak kan? Tadi ada 5 yang telah kita pelajari kan? Dia tidak dapat terbedakan kecuali dengan sifat. Dan setiap huruf yang berserikat dengan yang lainnya dalam sifat tidak bisa terbedakan melainkan dengan makhraj. Artinya kebalikannya juga seperti itu, ya. Kebalikannya juga seperti itu. Jadi jika ada huruf yang sama sifatnya, dia tidak bisa terbedakan melainkan dengan makhrajnya. Sebab kalau tidak seperti itu, maka suara-suara huruf akan terdengar sama seperti suara-suara binatang ternak yang tidak mempunyai makna dan tidak bisa terbedakan. Itu kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Yang kedua, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat, ya. Artinya manfaat kita belajar sifat huruf, kita dapat mengetahui pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Ketika kita mengetahui ini, ya, mana huruf yang sesuai makhraj dan sifatnya secara tepat, maka kita dapat juga mengetahui mana huruf yang kuat dan mana yang lemah, ya. Mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah dalam makhraj. Mana juga yang boleh dilemahkan suaranya, ya. Dilemahkan suaranya artinya tidak dikuatkan dalam pengucapannya, ya. Harus dilembutkan, ya, harus dilembutkan. Kemudian yang ketiga, anak Ustaz, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Nah, ini dia, ya. Taib, anak Ustaz yang dirahmati Allah, sifat huruf terbagi menjadi 2 bagian. Yang A, sifat yang mempunyai lawan. Yang B, sifat yang tidak mempunyai lawan. Taib, kita lanjutkan, ya. A, sifat huruf yang mempunyai lawan, yaitu hamz, lawannya jahar. Anak Ustaz, kalau bisa antum ulangi dan ini dicatat, ya. Ini dicatat. Apa itu hamz? Hamz adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara atau vocal cords dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya, ya. Jadi ini samarnya suara kita pada pendengaran disebabkan terbukanya 2 pita suara. Huruf hamz atau hamz, ya, dikatakan berjumlah 10 yang tergabung dalam kalimat fahathahu syakhsun sakata, ya. Fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata, ya. Huruf fa, ha, tha, ha, sha, kha, sa, sin, kaf dan ta, ya. Coba antum ucapkan ke 10 huruf ini, maka antum akan merasakan bahwasannya 2 pita suara antum itu terbuka dan enggak ada getarannya, ya, enggak ada getarannya, sehingga udara yang antum keluarkan dari dalam mulut antum akan keluar gitu, ya, keluar dengan tidak ada getaran di dalamnya. Fa, biasa. Ha, tha, ha, sha, kha, sa, sin, kaf dan huruf ta. Taib, kemudian jahr. Jahr adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya 2 pita suara. Tadi kan terbukanya, ini tertutup. Dan adanya getaran pada keduanya serta banyak tertahannya aliran nafas atau udara ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Jadi huruf-huruf jahr, ya, adalah huruf yang selain daripada huruf hamz, ya. Ada berapa huruf jahr selain daripada huruf hamz? Ada 19. Ada ain,
Ada zai, ada ra, ada za, ada ta, ada dha, ada nun, ada alif atau hamzah, ada ya, ada lam, ada mim, ada qaf, ghain, jim, ba, waw, alif ya, dot dan huruf dal. Ya, jadi ini jahar ini jelas ya. Hams itu tadi samar ya, suara yang samar. Ya. Hams ini keberadaannya baik tatkala hurufnya dalam keadaan berharokat maupun bersukun. Ya. Jadi hams ini ada hurufnya tatkala hurufnya dalam keadaan berharokat maupun bersukun. Hanya saja dalam keadaan sukun dan bertasydid akan lebih jelas tampaknya ya. Akan lebih jelas tampaknya. Contohnya pada huruf fa, min afwahihim ya. Contohnya pada huruf ha, tahkumun, atau yang diharokatkan ya, marfu'ah, hubba dan lain-lain. Pada huruf jahar ya ada 19 tadi anak-anak Ustaz. Maka ini sudah bisa antum lihat contohnya di Al-Qur'an antum. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua diberikan Allah kemudahan dalam belajar, agar Allah Subhanahu wa taala dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena niat kita yang ikhlas tadi ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nana Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Ustaz berharap kita belajar pelan-pelan ya, karena ini secara online, daring online, jadi Ustaz tidak mau memaksakan terlalu kali ya. Maka Ustaz berharap antum harus sering ulang-ulang materi yang Ustaz ajarkan ini. Ya, Al-Qur'an kitab suci kita. Jadi antum harus pandai. Mau jadi apapun antum harus bisa antum baca Quran dengan baik dan benar. Itu saja. Ustaz tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.